Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku semuanya, kita hari ini insya Allah akan memulai pembelajaran fisika tepat jam 7 pagi. Kita bisa langsung memulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari salah satu ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Nah ini Ustadz presensi dulu. Ini saya presensi dulu. Apakah ini semuanya masuk? Ini semuanya? Semuanya masuk ya, Mas. Nah pada hari ini kita membahas suatu topik yang baru, yang ini belum pernah. Jadi masa semuanya belum pernah. Waktu kelas 10 belum pernah. Waktu di MTS atau SMP juga belum pernah. Ini benar-benar satu topik pembahasan fisika baru bagi Anda, yaitu tentang materi dinamika rotasi benda tegar ya, dinamika rotasi benda tegar atau momen gaya. Seperti biasa dalam pembelajaran saya, pasti kita awali dengan suatu ayat ya, suatu ayat yang bisa kita hubungkan atau kita kaitkan dengan pembelajaran ini, atau bisa menginspirasi kepada kita ya, yang bisa menginspirasi kepada kita semuanya. Nah kita ngaji bersama, kita ucapkan secara bersama-sama, dimulai dari ta'awud, kemudian kita baca secara bersama-sama. Kita ambil suatu semangat atau spirit dalam ayat ini terkait dengan garis orbitnya. Jadi orbit, kalau namanya mengorbit itu artinya berarti suatu benda itu gimana? Jaraknya terhadap yang diorbiti itu selalu sama jaraknya. Tapi dia berputar terus, maka akan menghasilkan suatu gerakan apa nih? Gerakan putaran, ya, gerakan putaran. Nah, pertanyaannya, kira-kira gerakan putarannya itu disebabkan karena apa? Kok dia masih bisa ditahan terus? Nah, ini ada kaitannya dengan suatu besaran dalam fisika. Ini yang akan kita bahas, ya, yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Pada pembelajaran ini menggunakan konsep namanya PBL. Jadi model pembelajaran PBL, ya, problem based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah dan berpusat kepada Anda semuanya, tidak kepada saya. Jadi bukan kepada guru, bukan kepada ustadz, tapi berpusat kepada siswa. Sebelumnya harus kita review dulu, Mas. Ini materi dulu waktu kelas 10. Ya, kita review dulu terkait dengan apa itu gaya. Ini dalam kehidupan sehari-hari, gambar-gambar yang tertera Anda bisa lihat ada 3 gambar. Ketika ada anak kecil, ya kan, ada anak kecil buka pintu. Mengapa pintu selalu always naruh gagangnya kok di ujung? Nah, kemudian ini kira-kira problemnya apa ini kira-kira si anak kecil ini? Kemudian ini megangnya mengapa di ujung? Ya seperti itu, Mas. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, siapa yang ingin bertanya kira-kira? Ya Pak, sebelum kita memulai ini ya. Sebelum kita mulai. Yap. Kan dari gambar kayak gitu, berarti momen gaya atau torsi itu sendiri berhubungan dengan mesin apa beda? Nah, ini pertanyaan sangat bagus dari Mas Rozin. Kemudian kalau terkait dengan ada satu video, ini bisa Anda lihat. Ya. Halo, selamat datang di material bahan bangunan. Ini orang jualan, Mas. Tapi kita lihat tinjau tentang proses torsi itu bagaimana begitu ya, yang dari awal tadi. Ini cairan grease. Sekarang dibagi dalam beberapa kelompok. Sekali lagi masing-masing kelompok nanti silakan buku fisikanya ya buku nanti ini dari sini bisa, kemudian dari materi ajarnya dan dari internet dicari semuanya. Silakan, karena satu kelompok itu ada tiga ya, kelompok Al-Khawarizmi itu ya di sini, nanti di sini kelompok di sini bertiga di sini, nanti dulu pisahnya kelompok Al-Haytham di situ 3 orang, nanti yang kelompok siapa nih, Newton di sini, kelompok Einstein juga di situ. Jadi tiga ada buku, ada media internet, kemudian ada diskusikan, semuanya sibuk dengan pencarian literatur mengikuti LKPD yang ada. Ya, mengikuti LKPD yang ada. Langsung ke kelompok, jadi bisa langsung ke kelompok masing-masing.
Mas. Jadi diikuti saja alur yang ada di LKPD itu bagaimana. Nah, ini satu kelompok. Sudah kebagian semua belum, Mas? Oh, belum. Ini sudah. Kalau kesulitan, jadi kalau ada yang kesulitan bisa langsung bertanya ya, nanti dalam mempelajari itu bareng-bareng. Jadi fokus masalahnya itu tentang apa itu dalam LKPD itu bisa dilihat hanya momen gaya, ya kan? Di LKPD-nya itu hanya fokusnya di momen gaya. Pendefinisian masalahnya itu. Yap. Antara pengertian torsi ini, pengertian arah torsi ini sama yang di sini kok beda-beda kan? Beda-beda, gimana? Yang ini arah jarum jam negatif. Oh. Di sini arah jarum jam positif. Di sini arah jarum jam positif. Yang benar yang mana? Yang tepat. Oh, itu tidak masalah, yang penting konsisten. Jadi kalau ingin yang searah jarum jam positif tidak masalah. Nah, kalau dari yang aslinya nanti biar sama dengan listrik. Kalau searah jarum jam itu apa? Negatif, biar sama dengan listrik. Tetapi itu tidak masalah. Yang penting konsisten. Kalau inginnya apa? Positif, nanti harus positif terus, harus konsisten, jangan berubah-ubah. Ya. Wih, bagus pertanyaannya. Nah, ini malah nemu nih, bagus ini. Ya, pas. Ya, yang lainnya bisa nemu enggak nih? Kalau yang di sini apa? Positif atau negatif? Yang salah jam-jam. Negatif harusnya. Ya, di sini. Tapi beda-beda nggak apa-apa sih. Ini kan dia putarnya kan kita putar bautnya, putar ini lah. Itu tapi ikut juga lah cara sama kita muter ini loh. Kita berapa lagi kira-kira? 10 menit lagi bisa? Enggak, maksudnya atau sekalian apa itu? Membuat untuk presentasi. Nanti ini di yang apa LKPD diselesaikan toh, Mas. Nah, yang presentasinya itu adalah secara singkat banget. Intinya Anda sampaikan inti dari apa itu momen gaya atau torsi itu apa. Jadi itu udah detail panjang itu enggak. Anda silakan membuat imajinasi gambar dalam sebuah presentasi yang simpel, sederhana gitu, kemudian tapi bisa dijelaskan itu. Intinya momen gaya itu apa? Bagaimana pengaruhnya, kemudian yang mempengaruhi momen gaya apa gitu. Langsung saya bagikan aja, Mas, ini, Mas, untuk bisa dibuat ini, Mas. Ini untuk kelompok silakan. Ini 1 atau 2 orang yang mulai mencoba. Ini, Mas. Nih. Jadi ini ditampilkan sesingkat mungkin apa itu momen gaya. Mungkin hanya gambar kunci Inggris atau apa, udah jelaskan momen gaya itu bagaimana toh. Simpel aja. Yang berpengaruh terhadap momen gaya apa toh? Tulisannya yang besar ya, biar kelihatan. Gambarnya juga yang besar, biar kelihatan. Nah, kira-kira dalam satu presentasi itu yang Anda buat, itu sudah bisa Anda jelaskan apa itu momen gaya. Ini sudah lengkap ya? Oke, sudah bisa. Di sini mana? Sudahkah bisa menjelaskan kira-kira apa itu momen gaya nanti? Pakai media itu. Singkat saja. Ini baru gambar ini. Belum bunyi nanti nih. Kalau maju. Coba aja. Apa itu momen gaya? Silakan fokus di sini. Yang sudah dipelajari tadi, yang Anda pahami kira-kira apa gitu, Mas? Kira-kira kelompok mana yang siap pertama kali tampil? Ah, ini udah lengkap ini. Nah, kelompok Einstein. Wah, sesuai dengan namanya. Sudah? Ah, dibaca di sini. Yuk. 3 maju sini yuk. LKPD-nya dikumpulkan. Ini sembari ada presentasi, kita koreksi. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadi an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi itu kesimpulan dari kelompok kami, kelompok Einstein. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti itu, Ustaz. Ya. Ya, silakan ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan tanya. Yuk. Ya, saya izin bertanya. Tadi kan jarak kan sangat berpengaruh ya. Dan pertanyaan saya, jika jarak tangan kita semakin dekat, itu mustahil atau hanya kemungkinan kecil? Oke. Ya, saya akan menjawab ya. Jadi seperti ini. Bukan mustahil, tetapi kemungkinannya sekecil. Karena masih ada torsinya. Kan di sini dijelaskan bahwa torsi besar jika jauh dari sumbu putar. Dan jadinya torsi kecil jika sumbu putar atau jika sumbu putar itu sangat dekat. Nah, jadi seperti ini. Ketika torsi itu jauh, maka atau lengannya ada lengannya jauh dengan gayanya jauh, seperti ini dijelaskan bahwa lengan gaya itu adalah jarak antara titik tumpuan dengan titik gaya itu jauh, maka akan dihasilkan torsi yang besar. Tetapi berlaku sebaliknya. Jika gaya itu atau lengan gaya itu dekat dengan titik tumpuan ke titik gaya, maka akan kecil. Jadi bukan mustahil, tetapi akan torsinya akan dihasilkan kecil seperti itu. Terima kasih. Hanya itu yang dapat kami bertiga sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nul fahmi wa turun, tetap semangat teman-teman menjalankan apapun hari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus pada kelompok FSB. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita simpulkan ya, Mas. Ada beberapa catatan, ya, beberapa catatan setelah saya lihat tadi ada beberapa catatan yang bisa kita lihat. Yang satu, kita bareng-bareng, Mas. Ya, kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng. Pertama, apa itu torsi tadi sudah dijawab. Silakan ada pertanyaan. Kelompok ini yang kita kasih nilainya tertinggi, kita beri hadiah ya. Kelompoknya siapa tadi? Kelompoknya, ya ini sampai kesimpulan selesai nih Mas ya. Sampai kesimpulan sudah selesai ini. Ini kelompoknya Einstein. Wes, kelompoknya Einstein untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita kasih hadiah ya. Hadiahnya adalah permen ya. Untuk mengecek pemahaman Anda, nanti itu di bahan ajar itu bisa Anda lihat di bagian paling akhir itu ada 5 soal. 5 soal itu bisa digunakan untuk evaluasi Anda, untuk PR Anda. Nanti untuk pertemuan di selanjutnya bisa kita bahas ya, kita nilai gitu ya, kita nilai. Jadi di bagian akhir itu bisa dicatat ya, kira-kira apa saja ini yang bisa kita ambil atau kita petik pelajaran dari kegiatan kita kali ini, bahwa kita bisa lihat konsistensi antara suatu rumusan yang ada di alam semesta. Jadi alam semesta itu suatu rumusan dan bisa kita lihat dan kita bisa konfirmasi ketika melakukan percobaan, misalnya buka pintu tadi, nilainya tidak berubah-ubah Mas. Itu di alam semesta itu seperti itu Mas. Nilainya tidak berubah-ubah, selalu seimbang. Kita bisa memprediksi, salah satu fungsi belajar fisika atau sains itu adalah untuk memprediksi, untuk pelajari alam, kita buat model, kita prediksikan, dan untuk teknologi. Jadi teknologi itu hasil dari kita pandai-pandainya memprediksi dan merekayasa dari suatu hukum-hukum di alam. Ya, kira-kira seperti itu nanti, Mas. Jadi seperti itu ya, alam semesta dihadirkan oleh Allah itu kepada kita untuk pelajarinya. Seperti ayat yang awal tadi, kita disuruh pelajarinya, kita pelajari, kita ambil rekayasanya bagaimana, kemudian kita terapkan dalam teknologi. Nilainya seperti itu. Maka kita berdoa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian dulu, ada kurang yang mohon maaf. Semoga Masnya sehat walafiat dan keberkahan ilmu ada pada Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.